Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai PA kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang besar Kau curahkan kepada kami. Saat ini kami kembali berkumpul anak-anak-Mu. Kami rindu untuk kembali belajar sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu. Kami mohon Allah Roh Kudus yang akan memberi kami pemahaman. Kami boleh mengerti firman-Mu. Dan Allah Roh Kudus juga akan menolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya untuk bisa menguraikan firman-Mu secara sederhana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan melanjutkan PA kita di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga bahagia. Ayat ini menunjukkan kepada kita kondisi di mana orang jahat itu berusaha membujuk orang yang jujur untuk juga ikut berbuat jahat. Ini menunjukkan satu kejahatan yang berlipat ganda. Karena tidak hanya ia berbuat jahat, namun ia juga mengajak orang lain. Dalam hal ini orang yang jujur untuk juga ikut berbuat jahat. Penulis Amsal memberi peringatan kepada mereka atas kejahatan mereka itu. Mereka lah yang akan jatuh ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Mereka akan menderita atas kejahatan yang mereka rancangkan itu. Sebaliknya, orang yang murni hatinya, yang tidak melakukan kejahatan itu akan diberkati dan hidup bahagia. Kemudian di ayat yang ke-11, orang kaya selalu merasa dirinya bijaksana. Tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Penulis Amsal sedang menyatakan kepada kita salah satu dampak negatif dari kekayaan. Kekayaan itu sendiri tidak salah. Kekayaan itu sendiri pada dasarnya netral. Namun kekayaan itu bisa membuat orang merasa dirinya bijaksana. Lebih dibandingkan orang lain. Mari kita akan coba melihat di bagian lain dari firman Tuhan. Di bagian lain dari kitab Amsal. Kita bandingkan dengan Amsal 3 ayat yang ke-7, Amsal 26 ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-12. Kesimpulannya dari ketiga ayat ini adalah bahwa orang yang merasa diri bijaksana, ia akan merasa ia yang paling pandai, ia yang paling benar, dan membuat dirinya tidak takut pada siapapun juga, bahkan ia tidak takut kepada Tuhan. Namun sebaliknya, orang yang berbudi, sekalipun ia miskin, ia akan memiliki kebijaksanaan untuk melihat siapa sebenarnya orang yang mengaku bijaksana, menganggap diri bijaksana itu di balik apa yang ia nampakkan di luar. Orang yang berbudi, sekalipun ia miskin, ia akan bisa melihat siapa sebenarnya orang itu. Ayat yang ke-12. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi. Penulis Amsal sedang menunjukkan kepada kita bahwa kekuasaan itu bisa digunakan untuk membuat orang sejahtera atau menderita. Dua-duanya bisa terjadi. Ketika orang baik yang berkuasa, ia akan berusaha untuk mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Sehingga membuat semua orang itu yang ada di bawah kekuasaannya, yang dipimpinnya itu akan menjadi senang, sukacita. Namun sebaliknya, jika orang jahat yang memerintah, rakyat yang dipimpinnya, orang-orang yang dipimpinnya itu
akan bersembunyi. Kenapa? Karena takut. Mereka bersembunyi karena takut kepada pemimpin mereka yang jahat itu. Mereka takut bahwa pemimpin mereka yang jahat itu akan menyalahgunakan kekuasaannya. Atau tidak menggunakan kekuasaannya sebagaimana mestinya. Mengabaikan kepentingan dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya, rakyatnya. Sekali lagi di sini kita melihat bahwa pemimpin itu sangat berpengaruh terhadap kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Ketika orang melakukan dosa atau kesalahan, kita punya kecenderungan sebagai manusia untuk menyembunyikannya dari orang lain supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan kita bisa berbohong kepada orang supaya orang tidak tahu bahwa kita sudah melakukan satu kesalahan, pelanggaran atau dosa. Menyembunyikan di sini artinya tidak mau mengakui kesalahan itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahkan kita cenderung bisa berbohong untuk tidak mau mengakuinya. Nah, ketika seseorang tidak mengakui kesalahan, maka pasti ia tidak akan bisa berhasil. Ia tidak akan memiliki hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain di dalam pekerjaannya dan di dalam hidupnya. Inilah yang disebut tidak beruntung oleh penulis Amsal. Namun sebaliknya, orang yang mau terbuka, mengakui kesalahan yang telah dilakukannya, dia akan mendapat belas kasihan dan ampunan dari orang lain dan terutama dari Tuhan. Ini adalah ajakan pertobatan yang diserukan oleh penulis Amsal bagi kita semua. Kita diajak untuk bertobat, mau mengakui kesalahan dan dosa kita, serta berkomitmen, berjanji untuk tidak melakukannya lagi, meninggalkan dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan dan tidak melakukannya lagi. Ayat yang ke-14. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan Dia, engkau akan mendapat celaka. Ayat ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Jika kita menghormati Tuhan, akibatnya kita akan bahagia. Sebaliknya, jika kita melawan Tuhan, kita akan mendapat celaka. Ini satu pelajaran mendasar yang menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan manusia. Kita bisa bandingkan ini dengan 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang 30. Di situ dikatakan, Aku Tuhan Allah Israel dahulu telah berjanji bahwa keluargamu dan margamu akan melayani aku sebagai imam untuk selamanya. Tetapi sekarang aku tidak menghendaki hal itu lagi. Sebab yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi yang menghina aku akan kuhina. Jadi jelas bahwa hidup mati, baik buruk, bahagia, celaka, semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu penulis Amsal mengajak kita untuk selalu menghormati Tuhan. Ayat yang ke-15. Orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan seperti singa yang mengaum atau beruang yang menyerang. Dalam ayat ini penulis Amsal menggambarkan orang jahat yang berkuasa atas orang yang kekurangan itu seperti singa dan beruang. Kesamaan apa yang kita bisa temukan antara singa dan beruang? Kesamaannya adalah keduanya adalah hewan pemangsa yang buas. Buas. Mereka akan mengejar mangsanya sampai dapat dan akan melumpuhkan mangsanya itu tanpa ampun. Seperti itulah gambaran orang jahat yang memegang kekuasaan. Mereka akan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan kekuasaan itu untuk menyerang, memangsa orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Tidak peduli sekalipun sasarannya adalah orang yang berkekurangan.
miskin, tetap akan dimangsanya tanpa belas kasihan. Betapa mengerikannya dipimpin oleh orang yang seperti itu. Ayat yang ke-16. Penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Penulis Amsal melanjutkan pembahasan mengenai penguasa. Namun kali ini ia membandingkan antara penguasa yang menindas dengan penguasa yang membenci kecurangan. Seperti kita tahu, seorang yang berkuasa tidak hanya harus bisa memimpin saja, tetapi juga harus memiliki akal sehat atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan dibutuhkan untuk membuat keputusan-keputusan penting demi kelangsungan pemerintahan. Bagian penting dari menjalankan pemerintahan adalah memastikan rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia. Jika ada seorang penguasa yang menindas rakyatnya, maka bisa dikatakan penguasa itu adalah penguasa yang tidak mempunyai akal sehat. Penguasa yang tidak bijaksana. Sebaliknya, penguasa yang membenci kecurangan, mereka inilah yang akan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, pemerintahannya akan berlangsung lama karena mendapat dukungan dari rakyatnya. Kita bisa membandingkannya dengan Amsal 29 ayat yang keempat dan Pengkhotbah 10 ayat 16 ayat 17. Membahas hal yang serupa. Penguasa yang tidak punya akal sehat akan menindas rakyatnya. Tetapi pemerintah yang membenci kecurangan, pemerintahannya akan berlangsung bertahun-tahun. Itu yang penulis Amsal katakan. Ayat yang ke-17. Seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya. Tak seorang pun dapat menahan dia. Ayat ini menunjukkan kondisi kejiwaan manusia secara umum. Seorang manusia yang normal pasti akan merasa bersalah ketika dia melakukan suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang pembunuh yang sudah menghilangkan nyawa orang lain itu akan dikejar oleh perasaan bersalah di dalam dirinya. Perasaan itu akan terus mengejar dia, menghantuinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan orang itu dari perasaan bersalah yang dirasakannya. Bahkan perasaan bersalah itu bisa sangat menekan dia sampai dia merasa tidak sanggup lagi. Tidak bisa lagi menahan perasaan bersalah yang ada dalam dirinya. Dan akhirnya tidak jarang di antara mereka ada yang sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Inilah akhir yang tragis dari seorang pembunuh. Tertekan karena dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Ayat yang ke-18. Orang yang hidup tanpa celah akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Penulis Amsal menjelaskan jika orang itu hidup tanpa celah, ia akan selamat. Seperti kita tahu ketika penulis Amsal membicarakan tentang orang yang tanpa celah, sebenarnya ia sedang menuju kepada orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat di dalam kitab Amsal kita tahu adalah orang yang menghormati Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 5 ayat 13. Orang yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Dia akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi orang yang hidup tanpa celah akan selamat. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan. Sekalipun berada dalam kesesakan atau kesusahan, Tuhan akan memberkati dan melindunginya. Sebaliknya, orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Artinya apa berliku-liku hidupnya?
Artinya dia hidup tercela. Berbeda dengan orang yang hidup tidak tercela. Ini orang yang berliku-liku hidupnya, dia hidupnya tercela. Melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam hidupnya. Nah, orang yang seperti itu akan mengalami kejatuhan karena jalan hidup yang diambilnya itu. Jadi dari PA kita pagi ini, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dan kita lakukan? Setidak-tidaknya ada dua hal. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa seorang pemimpin, peran seorang pemimpin itu kan sangat menentukan apa yang terjadi pada orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita ingat prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa itu? Yaitu kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang menghamba. Bukan untuk dilayani, tetapi melayani orang-orang yang dipimpin. Sama seperti yang Yesus lakukan. Mari kita belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang mau melayani, menjadi hamba. Seperti Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di Indonesia, kita juga punya kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk terlibat menentukan masa depan negara kita. Kita tahu tahun depan, tahun 2024, akan diadakan pemilihan umum yang akan menentukan kepemimpinan di negara kita selama 5 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, mari kita lakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan dan warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik. Mari kita ikut dalam proses pemilu yang akan datang. Mari kita pastikan bahwa Indonesia 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh pemimpin yang baik dan jujur. Bukan pemimpin yang menindas rakyatnya. Bukan pemimpin yang tercela. Tapi pemimpin yang baik dan jujur. Karena kita tahu pemerintahan yang ada itu adalah juga berasal dari Tuhan. Ini yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai warga negara yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau adalah pemimpin kami yang sejati. Engkau adalah pemimpin utama kami. Pemimpin yang baik. Dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Engkau memberikan keteladanan kepemimpinan itu. Tolong kami sebagai anak-anak-Mu untuk meneladani Engkau ya Yesus. Menjadi pemimpin yang baik, yang melayani. Menjadi hamba bagi orang-orang yang kami pimpin. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami juga untuk menghargai pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di sekeliling kami. Menghargai mereka, menghormati mereka, taat kepada mereka, mendukung mereka, mendoakan mereka. Dan secara khusus hamba-Mu juga berdoa bagi pemilu yang akan datang. Saat ini tahapannya sudah mulai berjalan. Kami rindu agar semua proses boleh berjalan dengan baik. Dan tolong kami, beri kami hikmat-Mu untuk menentukan pilihan yang tepat. Agar Indonesia selama 5 tahun yang akan datang benar-benar dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang baik dan jujur. Yang akan membawa rakyat Indonesia berbahagia, sejahtera,
diberkati. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong dalam PA kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.